Shalom, shalom jemaat GKI Benua Walonggo, apa kabarnya siang hari ini? Pasti luar biasa. Amin. Perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah pertama. Dalam Keluaran 23 ayat 20 berkata, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalanmu dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Miliki keberanian untuk mulai melangkah. Keberhasilan selalu dimulai dari usaha kecil yang secara konsisten dilakukan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di ibadah online ini. Sama-sama kita bawa hati kita, pujian kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa baik. Rayakan kasih-Nya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu lagi, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, nyata sungguh perbuatan Tuhan atas hidup kita. Bila kita dalam keadaan tertekan, susah hati, lemah, atau kehilangan arah, bimbang, biarlah kita ingatkan diri kita akan kasih-Nya Tuhan, akan pengampunannya Tuhan, akan tebusan yang Dia kerjakan bagi hidup kita. Sebab Tuhan selalu baik, dulu Dia baik, sekarang Dia baik, ke depan pun Dia akan selalu baik. Dengan hati yang penuh yakin, kita nyatakan iman kita bahwa begitu besar kasih Bapa. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan
berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Bagiku, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Teguhkan hatimu akan kasih-Nya. Kasih Yesus bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang tak berkesudahan, yang selalu ada bagi kami. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan dalam kasih-Mu. Kami mau terus Tuhan yakin akan firman-Mu, teguh akan firman-Mu, dan berjalan dalam firman-Mu. Tuhan, kami buka hati kami saat ini, mau mendengar firman-Mu, mau merenungkannya siang dan malam, dan mau mengerjakannya. Engkau penuhi kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang berkuasa untuk menuntun langkah kami, memerdekakan kami, mengubahkan kami. Urapi dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi dan berkati anak-anak-Mu yang saat ini
mendengarkan firman Tuhan. Terberkatilah kami oleh firman Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan kami oleh firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mempelajari firman Tuhan. God bless. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini lagi secara online streaming, belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Sama-sama yang bersuka cita, yang mengalami kasih karunia Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, karena Dia Allah yang menyertai hidupmu dan hidupku sampai detik ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan belajar pada siang hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya ambil judul dengan tema belajar dari Kaleb. Apa sih yang akan kita pelajari dari kehidupan seorang Kaleb? Kita akan belajar bersama-sama, kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu dan kehidupan kami dimanapun kami berada Bapa. Kau sertai Tuhan, Kau pakai bibir mulut hamba ini Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan secara benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya, biarlah kami Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan bisa mendapatkan remah yang kuat di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami terus Tuhan melihat kasih karunia-Mu menyertai hidup kami Tuhan hingga pada saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, blessing Tuhan ibadah GKI Penuai Walonggong ini di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar pada siang hari ini. Saya ambil judul belajar dari Kaleb. Apa sih yang kita belajar, apa sih yang kita akan petik dari sebuah cerita tentang Kaleb yang kita teladani? Yaitu yang pertama itu semangat, yang kedua keberanian dia, dan kesetiaan Kaleb. Boleh kita buka, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Bilangan 14 ayat 4 sampai 10. Bilangan 14 ayat 4 sampai 10 berkata seperti ini. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Di ayat 5, sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh umat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ayat 7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai ini ada negeri yang luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Di ayat 10 berkata, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Dari kita baca dari Bilangan 4 ayat ke 4 sampai 10 ini menyatakan bahwa Musa menyuruh ke-12 pengintai dan dia untuk menduduki tanah Kanaan. Tetapi kita bisa lihat bahwa respon dari ke-12 pengintai ini, dari yang 10 berkata, mungkin kita tidak bisa mengalahkan negeri itu karena orang seperti raksasa dan kita tidak akan bisa mengalahkannya. Tetapi kita bisa belajar dari Yosua dan Kaleb. Dia membawa pesan yang sangat positif, yang memberikan semangat, yang memberikan teladan bagi umat Israel bahwa dia pasti akan menduduki kota itu berserta dengan Tuhan. Kita bisa lihat, kalau kita baca dari renungan Bilangan ini bahwa bangsa Israel sedang menghadapi satu dilema atau permasalahan. Terkadang ada orang yang membawakan kabar baik, terkadang ada orang yang membawakan kabar buruk. Di mana kita dapat menyaring kedua tersebut, bagaimana kita bisa meresponinya dengan baik. Kalau kita melihat bahwa kita mendapatkan kabar baik, kita akan bersuka cita.
Sedangkan kalau kita tidak mendapatkan kabar baik, mungkin kita akan kecewa, kita akan marah, kita akan kesel. Dan begitu juga dengan yang kita pelajari pada siang hari ini, kita belajar dengan Joshua dan Kaleb. Dan yang saya mau bahas tentang bagaimana sikap Kaleb, bagaimana ia meresponi ketika ia disuruh Musa untuk mengintai negeri tersebut dan dia memberikan kabar yang terbaik. Biarpun dua-duanya 10 pengintai dan 2 orang pengintai membawa kabar yang sama, tetapi lihat respon Kaleb dan Joshua dan sangat luar biasa, karena kita bisa lihat bahwa dia dengan gagah berani, dia dengan penuh keyakinan mengatakan kita akan menempati dan kita akan makan negeri tersebut dan kita akan mengalahkannya. Kalau kita lihat Bapak Ibu histori dari cerita bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, bukanlah perjalanan yang mudah. Kalau kita bisa tahu bahwa bangsa Israel berjalan dari Mesir ke Kanaan itu sekitar 40 tahun lamanya. Kita bisa lihat yang masuk ke tanah perjanjian hanya 2 generasi, yaitu Joshua dan Kaleb. Kita bisa melihat bahwa generasi di bawah Joshua itu sudah habis, mati di padang pasir. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan mengizinkan, Tuhan menghendaki supaya kita percaya, Tuhan mengizinkan supaya kita melihat bahwa apa yang Tuhan tuntun selama ini, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, memberikan kita kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru, bukan melemahkan kita. Selama perjalanan di padang gurun, Tuhan senantiasa menjagai dan mengiring bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Dan begitu luar biasanya, dan tetapi bangsa Israel tetap saja masih mengeluh, tetap saja masih kurang percaya, kurang yakin, kurang berpengharapan kalau saya bilang. Karena kita bisa lihat bahwa yang sudah mereka lalui, keluar dari tanah Mesir, mukjizat demi mukjizat yang mereka lihat, dan mereka masih kurang yakin Bapak Ibu, masih kurang percaya akan tangan penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel sudah dekat dengan negeri yang dijanjikan, kita bisa melihat Musa mengirim ke-12 pengintai, pemimpin ke-12 suku bangsa Israel untuk mengintai negeri itu. Yang bisa kita lihat bahwa 10 pengintai membuat kita lemah. Dan kita bisa belajar bahwa ketika kita lemah, ketika seseorang menyampaikan hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang tidak memberikan kamu kekuatan, memberikan kita pengharapan, lebih baik kita tidak mendengarkan hal itu. Kita hanya fokus kepada Tuhan, kita hanya berpengharapan kepada Tuhan. Dan kabar yang didengar bangsa Israel sehingga mereka tuh memberontak dan hendak kembali ke Mesir. Dan mereka melihat bahwa bagaimana mungkin Tuhan kita mengalahkan negeri orang Amalek atau negeri Kanaan tersebut, sedangkan orangnya tinggi besar dengan perawakan kita yang berbeda. Tetapi kita lihat bahwa Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang 2 orang pengintai tersebut, tetap memegang teguh janji Tuhan dan percaya akan pengenapan janjinya. Bagi telinga kita, mungkin nama Joshua lebih familiar dibandingin dengan Kaleb. Karena kalau Joshua sering dipergunakan atau sering diberitahukan kepada Sunday School, tetapi kita bisa lihat bahwa nama Kaleb itu jarang kita sebut, dan bahkan ceritanya jarang kita uraikan. Kita belajar pada siang hari ini, apa sih yang kita pelajari dari sikap seorang Kaleb atau ketekunan seorang Kaleb, dan dia disertai Tuhan dengan luar biasa. Dan kita lihat bahwa jarang orang menamainya anak tersebut dengan nama Kaleb, karena kalau dikonotasikan nama Kaleb dari bahasa Ibrani itu berbicara tentang anjing. Jadi jarang sekali orang bangsa Israel itu memberikan nama seorang Kaleb. Tapi kita bisa melihat bahwa arti nama Kaleb itu merupakan anjing yang luar biasa. Kita bisa lihat bahwa anjing itu adalah seorang penurut, dan kita bisa melihat bahwa kita belajar dari seorang Kaleb ini, bahwa banyak teladan-teladan yang kita bisa pelajari dari karakter seorang Kaleb.
Karakter apa saja yang bisa kita pelajari pada siang hari ini? Dan kita bisa teladani dan kita bisa yakini bahwa kebenaran firman Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, memberikan kita pengertian yang baru. Yang pertama, kita belajar tentang semangat seorang Kaleb. Di dalam Yosua 14 ayat 10 dan 11 berkata seperti ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi kita bisa lihat, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Kita bisa lihat bahwa di dalam Yosua 14 ayat 10 dan 11 ini menceritakan bagaimana seorang Kaleb dari umur 40 sampai ia berusia 85 tahun, kekuatannya masih tetap sama, untuk berperangnya masih tetap sama di setiap usia yang dia jalani. Dan kita bisa lihat bahwa kehidupan Kaleb itu sangat bersemangat, Bapak Ibu. Kalau kita bisa lihat bahwa seorang yang contoh kasus, mungkin kita dalam keadaan sakit, atau orang ada yang dalam keadaan sakit, tetapi dia tidak punya semangat untuk hidup. Mungkin orang itu tidak akan bisa bertahan. Tetapi kita bisa lihat bagaimana kita seorang umat percaya, orang Kristen, kita harus punya semangat. Jika kita menghadapi masalah, jika kita menghadapi tekanan hidup, jika kita menghadapi mungkin masalah ekonomi, jika kita menghadapi sakit penyakit, apa yang harus kita lakukan? Belajar semangat seperti Kaleb. Karena kita bisa lihat, dengan kita semangat, kita memberikan adrenalin kehidupan kita menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Dan kita tidak gampang lemah, Bapak Ibu. Kita belajar bahwa tidak dibatasi dengan usia, tidak dibatasi dengan umur. Pelayanan kita, penginjilan kita, atau kita memberitakan firman Tuhan tidak dibatasi dengan umur. Kita belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Berapapun usia kita saat ini, mungkin Anda sedang usia 60 tahun, usia 40, bahkan 30 tahun. Sama-sama kita dalam mencari kemuliaan Tuhan, mencari kehidupan yang kekal, mencari reward pada saat ini untuk kita memuliakan nama Tuhan. Tidak dibatasi dengan usia, Bapak Ibu. Kita belajar dari Kaleb, kita harus punya semangat, kita harus fighting spirit. Karena di dalam kehidupan kita harus mempunyai kekuatan, semangat, antusias di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa memberitakan kemuliaan Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak punya semangat, apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Yang penting kita harus semangat, Bapak Ibu. Ayat di atas menjelaskan situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu. Ketika sudah 40 tahun lamanya Allah menyatakan firman Tuhan kepada Musa, dan sudah lama pula itu bangsa Israel mengembara di padang gurun. Nggak sebentar, tidak waktu yang sebentar, 40 tahun itu lama sekali, Bapak Ibu. Dan kita bisa lihat bahwa ketika mereka berada di padang gurun selama 40 tahun, mungkin emosional mereka, pemikiran mereka, tindakan mereka, mungkin mereka sudah jenuh, Bapak Ibu. Kita bisa melihat pengembaraan yang begitu lama membuat bangsa Israel mendapatkan iman yang sangat terpuruk pada saat itu. Kita bisa lihat bahwa kehidupan bangsa Israel selama 40 tahun, kalau tidak disertai dengan penyertaan Tuhan, mungkin mereka akan sia-sia untuk mencari penyertaan tangan Tuhan di tanah perjanjian tersebut. Dalam kondisi yang demikian sulit, mungkin tidak nyaman, tapi Kaleb menyatakan bahwa kekuatannya masih sama seperti masa mudanya. Kita bisa lihat kekuatan dia, semangat dia, dinyatakan bahwa usia 40, 85 tidak ada bedanya. Begitupun juga dengan kita. Ketika kita sudah lanjut usia, jangan pikiran, aduh udah tua nih, nggak bisa pelayanan. Apapun pelayanan, jenis pelayanan Bapak Ibu, mungkin memberitakan firman Tuhan, atau berdoa untuk orang lain. Sama-sama kita sama-sama melayani Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan, mencari reward yang akan kita dapatkan di kehidupan kita yang kekal nanti. Jadi jangan dibatasi dengan usia.
Berapapun usia saudara saat ini, tetap semangat melayani Tuhan. Apapun rintangannya, semangat terus untuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam Yesaya 43 ayat 31 berkata seperti ini. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan berkata dengan jelas, ketika kita berlari untuk mengejar impian kita, mengejar masa depan kita, mengejar reward kita, kita tidak akan menjadi lesu. Ketika kita berjalan dengan iman, kita tidak akan menjadi lelah. Inilah firman Tuhan yang firman Tuhan katakan. Dan demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita tidak akan gampang lelah, Bapak Ibu. Kita tidak akan gampang patah semangat. Kita tidak akan gampang frustasi. Kita tidak akan gampang kecewa. Tetapi kita bisa lihat bahwa penyertaan tangan Tuhan selalu menyertai kehidupan orang percaya. Yang kedua yang kita pelajari dari kehidupan Kaleb, keberanian. Yang pertama apa? Yang pertama itu tentang semangat yang Kaleb miliki. Yang kedua kita belajar tentang keberanian. Di dalam Bilangan 13 ayat 30 berkata seperti ini. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Seperti yang kita baca dari awal dari Bilangan 4 ayat 14 Bilangan 14 ayat 4 sampai 10, Kaleb dan Yosua mengatakan hal yang sesuai dengan kehendak Allah dan tidak menjadi lemah hatinya. Kita tahu bahwa sebelum Kaleb dan Yosua membela kehendak Tuhan bagi bangsa Israel untuk merebut tanah perjanjian, Kaleb seorang diri terlebih dulu dengan tegas dan berani menyatakan kehendak Tuhan. Dengan keberanian dia. Kaleb memiliki keberanian di tengah kondisi yang sangat tertekan dan hanya seorang diri yang berusaha untuk menenteramkan hati bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sudah mulai goyah hatinya, ketika bangsa Israel sudah hilang keyakinannya, ketika bangsa Israel sudah hilang kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan, Kaleb menyatakan menenteramkan hati bangsa Israel. Dikatakan di dalam firman Tuhan, dia berusaha menenteramkan hati bangsa Israel dengan seorang diri. Dia meyakinkan bangsa tersebut bahwa kita akan menduduki tanah perjanjian itu. Kita akan mengalahkan bangsa itu. Kita belajar dari seorang Kaleb bahwa dia berani mengambil sebuah keputusan, tidak abu-abu, tidak A atau B, tapi dia fokus untuk mengambil keputusan yang terbaik dan yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia berani untuk mengambil sebuah keputusan. Keputusan Bapak Ibu yang kita ambil saat ini tidak ada menentukan benar atau salah, tapi kita tahu bahwa setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, kita harus berdoa, kita harus meminta kepada Tuhan apa yang harus kita putuskan. Mungkin masalah keuanganmu kah? Mungkin masalah pribadi dengan suami istri kah? Atau mungkin dengan masalah-masalah yang Anda hadapi saat ini. Kita harus mengambil sebuah keputusan, Bapak Ibu. Jangan biarkan diri kita terombang-ambing dengan hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Dan kita harus tegas, kita harus berdoa kepada Tuhan. Keputusan yang kita ambil, kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus bisa melihat bahwa anak Tuhan tidak akan ragu-ragu. Anak Tuhan harus mempunyai komitmen. Anak Tuhan harus mempunyai kekuatan untuk memutuskan segala sesuatunya. Dengan turut campur tangan Tuhan, mestinya. Di tengah kondisi situasi yang menekan saat ini, mungkin masalah pekerjaan kita, mungkin masalah ekonomi yang kita hadapi, kita mungkin bayar uang sekolah anak, atau kita sedang menghadapi krisis masalah keuangan yang kita hadapi. Seringkali kita salah mengambil keputusan. Seringkali kita bertengkar dengan istri. Seringkali kita mengambil keputusan kita secara manusia dengan, oh ini nih keputusan yang benar. Tapi kita bawa keputusan kita berani mengambil keputusan kita dengan disertai dengan turut campur tangan Tuhan. Jangan kita mengklaim diri kita bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu selalu benar. Enggak. Tapi kita turut
bersama-sama mempunyai pasangan. Pentingnya kita mempunyai pasangan sebagai suami istri. Segala sesuatunya kita ambil keputusan, kita komit keputusan, kita agree sebuah keputusan, sama-sama kita ambil, dan tidak akan saling menyalahkan Bapak Ibu. Ketika pasanganmu suami istri mengambil sebuah keputusan, bawa ke dalam tangan Tuhan, berdoa. Keputusan yang diambil, baik keputusan itu salahkah atau burukkah, semua pasti ada jalan keluar, semua pasti ada maksud Tuhan. Yang penting kita komit, yang penting kita berdoa, yang penting kita sepakat, dan kita tidak akan saling menyalahkan. Wah, di atas keputusan ini salah, ini keputusan kamu nih yang membuat semua hancur. Enggak. Tapi kita tahu bahwa apapun, kalau kita udah sepakat, kita udah mengambil sebuah keberanian untuk memutuskan, biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalam segala hal. Tidak ada kata kebetulan Bapak Ibu. Semuanya turut campur tangan Tuhan. Sampai titik terendah pun hidup kita harus menyerahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apapun resikonya Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, apapun rintangan yang akan aku hadapi Tuhan, aku hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Aku mempunyai keberanian untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bukan dengan kekuatan dan gagahku Tuhan, tetapi melainkan karena Engkau Tuhan. Itulah firman Tuhan. Itulah yang harus anak-anak Tuhan lakukan di dalam setiap hidupmu. Untuk hidup kita kuat. Kita nggak pernah tahu ke depan. Kita nggak pernah tahu masalah ekonomi kita. Kita tidak pernah tahu masalah apapun yang kita hadapi ke depan. Tapi biarlah Tuhan berjalan di depanmu. Bersama-sama Dia yang mempunyai jalan. Dialah Tuhan yang terus menunjukkan kemuliaannya. Dia Tuhan yang terus memberikan kekuatan. Dialah Tuhan yang terus memberikan kita pengharapan. Katakan amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Yang ketiga kita pelajari dari Kaleb, seorang Kaleb ini, yaitu kesetiaannya Bapak Ibu. Di dalam Bilangan 14 ayat 24 berkata seperti ini. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Dengan apa? Dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah kumasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Firman Tuhan berkata jelas, ketika Kaleb menyerahkan jiwanya, soul-nya kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai hidupnya, baik dari setiap keturunan yang dia miliki. Dikatakan bahwa Kaleb memiliki jiwa yang berbeda. Artinya apa? Kaleb mempunyai keteguhan hati untuk tidak memberontak melawan Tuhan. Inilah yang berkenan di mata Tuhan Bapak Ibu. Sehingga Tuhan mengizinkan Kaleb untuk memasuki tanah perjanjian dan memberikan bagian dari negeri tersebut kepada keturunan Kaleb. Kita bisa lihat ketika kita meresponi firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan turut campur tangan di dalam hidup kita. Dan kita bisa tahu bahwa di dalam firman Tuhan adalah hal yang kebenaran. Di dalam firman Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan, kita mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan akan menyertai hidupmu. Tuhan akan menyertai masa depanmu. Tuhan akan menyertai pekerjaanmu. Tuhan akan menyertai keluargamu. Firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan adalah ayat yang hidup. Firman Tuhan adalah firman yang luar biasa. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah ayat kehidupan buat setiap orang percaya. Tuhan berkenan ketika kita mau hidupnya mengikut Tuhan dengan sepenuhnya, bukan dengan setengah-setengah. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus berjalan sepenuh hati. Kita berjalan tidak usah memikirkan background kita, masa lalu kita, kehidupan kita. No, kita harus fokus pada Tuhan, berlari sampai tujuan. Karena firman Tuhan, kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup anak-anak orang percaya. Kita bisa lihat atas kesetiaan Kaleb, Tuhan memberikan bagian yang terbaik dari tanah perjanjian kepada keturunannya. Yaitu tanah Hebron, yang merupakan tanah bangsa raksasa, yaitu orang enak Bapak Ibu.
kita bisa lihat kesetiaan yang Kaleb miliki berdampak bagi anak cucunya, berdampak bagi keturunannya. Ketika kita mengambil komitmen untuk kita melayani Tuhan, Tuhan akan memprovide hidup kita beserta dengan keturunan kita. Amin. Jadi hal apa saja yang kita pelajari pada siang hari ini? Kita belajar 3 karakter Kaleb yang kita jelas-jelas kita tahu ya, bahwa karakter-karakter yang Tuhan nantikan pada saat dan pada setiap anak-anak orang percaya. Yaitu kita belajar yang pertama apa? Kita belajar yang pertama, kita belajar semangat dari seorang Kaleb. Yang kedua, kita belajar tentang keberanian. Yang ketiga, kita belajar tentang kesetiaan, Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama pada siang hari ini bagaimana kehidupan seorang Kaleb yang terus semangat melangkah di dalam rencana Tuhan dan terus berani menyatakan kebenaran-kebenaran di tengah-tengah lingkungan kita, dan terus setia sampai akhir mengikuti dan memegang janji Bapa, janji Tuhan. Sampai akhir hidup kita harus finish well. Kita harus menyelesaikan pertandingan kita. Sampai akhir hidup kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik, apapun di dalam kehidupan kita, untuk kita berikan kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Tuhan selalu setia tuh, Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai anak-anak, kita harus percaya apapun yang kita lakukan, tidak memandang usia. Pekerjaan apapun yang kita hadapi untuk memuliakan Tuhan, tidak memandang usia. Kita harus belajar dari Kaleb. Usianya tidak muda, tetapi dia berkata di usia 85 dia tetap sama seperti usia 40. Usiamu masih muda, usia kita 40 atau 5 tahun, 50 tahun atau 60 tahun. Tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kita menutup mata. Tetap layani Tuhan. Jangan pernah kita menghadapi tantangan dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Kaleb menghadapi orang-orang raksasa dengan iman, bukan dengan kekuatan sendiri. Dia menghadapi bangsa Kanaan bukan dengan kejagoan dia, bukan dengan kehebatan dia, bukan dengan kepintaran dia, tetapi dia mengandalkan Tuhan yang dia sembah. Tanpa Tuhan, kita nothing. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Tapi denganmu Tuhan, kita menjadi orang yang luar biasa. Menjadi umat pilihan Tuhan. Menjadi orang yang sangat luar biasa. Yang sangat diberkati Tuhan. Sampai keturunan kita. Masalah keberhasilan atau tidak berhasil bukan masalah Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi masalah kita mau percaya pada Tuhan atau tidak. Karena keberhasilan itu sudah dijamin dan dijanjikan oleh Tuhan, dan Dia yang menjanjikan itu adalah setia. Tuhan adalah Tuhan yang setia, Bapak Ibu. Apapun pergumulan Musa saat ini yang kau hadapi, apapun masalah yang kau hadapi saat ini, ingat, engkau tidak berjalan sendiri. Tuhan berjalan di depanmu. Andalkan Dia, responi firman Tuhan. Kita belajar dari cerita Kaleb ini bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak peduli usiamu berapa, tetap layani Tuhan sampai akhir hidup kita. Yang percaya katakan amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi rema buat kehidupan kita pada siang hari ini. Belajar bagaimana dari seorang Kaleb yang setia, yang jujur, yang berani untuk menghadapi kehidupan. Tetap kuat saat ini, tetap semangat saat ini, tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Dia Tuhan yang setia, Bapak Ibu. Haleluya. Shalom.
Mari Bapak Ibu, saatnya kita berdoa untuk persembahan. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang memberi. Dan juga kami bersyukur untuk kami boleh menabur di rumah-Mu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Kids Fair ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga acara kami yang akan diselenggarakan di tanggal 24 September ini. Kiranya Tuhan Engkau berikan kelancaran dan juga Engkau berkati setiap semua yang ambil alih dan semua yang akan pengerja-pengerja volunteer, dan kiranya juga Tuhan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, ibadah telah selesai Bapak Ibu sekalian. Kita akan bertemu 2 minggu ke depan. Dan sedikit pengumuman, kita akan mengadakan Kids Fair. Acara ini udah berjalan 9 tahun. Pada tanggal 24 September ini di Public Civic School di Sydney. Dan bawa jiwa-jiwa, bawa anak-anak untuk mengenal Tuhan lebih dini. Banyak games, banyak hadiah yang bisa dibagikan untuk bersukaria bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Kita menginvite 100 anak untuk dalam acara ini. Doakan terus, dukung dalam doa, karena percaya bahwa setiap kita berdoa untuk anak-anak untuk mengenal Tuhan lebih dini Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terpujilah di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas siang hari ini Tuhan. Firman yang kami dengar biar bertumbuh subur di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Berdoa untuk yang sakit Tuhan, biar Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit apapun juga Tuhan, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam pergumulan masalah keluarga, masalah financial, masalah apapun yang dihadapi sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang menghibur, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan jalan keluar di saat jalan keluar itu tidak ada. Aku percaya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan-Mu sempurna Tuhan di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Terpujilah dalam nama-Mu Tuhan, terpujilah di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. My friend want to tell you something. Check this out. Hi, Kids Fair 2023 is back. You're gonna come in here and then you're gonna listen to the Word of God, play a lot of activity in here. We're gonna provide you food, we're gonna provide you a prize as well. It will be on 24 September 2023, start 2 p.m. until 4 p.m. So come here to Decibel Public School. So if you want to come, invite all of your friends, tell your parents now, and then let your parents contact all the people down below, and you can invite as much as friends as you can. See you soon.